Widya Nusantara untuk tahun 2018 ini kita angkat dengan topik eksplorasi keanekaragaman hayati dan potensi sumber daya laut di ekosistem pelagis Kepulauan Sangieta Laut, Sulawesi Utara, Indonesia. Indonesia itu adalah pusat dari keanekaragaman hayati laut di dunia. Kalau untuk di darat ada di Brasil, tapi untuk di laut itu ada di Indonesia. Namun masih banyak perairan Indonesia yang belum kita kaji, terutama dari segi keanekaragaman hayatinya maupun potensi sumber daya hayatinya. Dengan tujuan ada 3. 1, mengungkap keanekaragaman hayati laut di perairan Sangieta Laut. Yang kedua, mengungkap potensi sumber daya hayati laut di perairan Sangieta Laut. Tapi yang membedakan kedua ini, untuk biodiversitas itu lebih mengarah ke eksplorasi, mencoba mengungkap apa-apa biota yang belum kita tahu, yang bisa memperkaya keanekaragaman hayati perairan Indonesia. Dan untuk bioresource-nya lebih ditekankan pada biota-biota yang bernilai ekonomis penting. Kita berharap nanti kita akan targetkan minimal ada 2, ikan sidat dan ikan tuna yang memang benar-benar memiliki nilai komersial di dunia. Dan yang ketiga, tujuannya adalah melihat keterkaitan antara biodiversitas dan bioresource ini dengan kondisi fisika, kimia, geologi dari perairan di sekitar Sangieta Laut, mengingat perairan ini banyak dikelilingi oleh gunung laut, dan kondisi fisika, kimia, oceanografi di perairan yang memiliki gunung laut itu sangat spesifik. Secara fisik, kimia maupun geologi itu sangat menarik untuk dikaji. Banyak sekali tantangan di awal kita mau memulai kegiatan ini karena memang lokasinya itu rentan. Tapi buat kami untuk bisa mengkaji potensi keanekaragaman hayati laut Indonesia, apalagi di wilayah-wilayah perbatasan, kita memang harus punya keberanian ya, harus punya tekad yang lebih kuat karena ya itu tadi begitu besar tantangannya. Nah, terutama tahun ini ya saya kira ada banyak kejadian gempa bumi dan gunung meletus, dan barusan adalah kejadian gempa bumi di Palu Koro. Nah, patahan atau sambungan dari sesar Palu Koro ini sebenarnya mengarah ke Laut Sulawesi, dan kita sempat mengkhawatirkan itu akan sampai ke perairan Sangieta Laut. Sebenarnya dari perairan selatan Sangieta Laut sampai utaranya itu di Miangas ya, itu adalah gugusan gunung laut dan merupakan bagian dari Ring of Fire dunia ya. Jadi cincin api bawah laut dunia yang melingkar dari Samudra Hindia hingga ke utara Pasifik. Jadi melewati Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, terus ke utara hingga ke Sulawesi, dan dia tembus sampai Sangieta Laut tentu saja, dan ke Filipina hingga ke Jepang. Makanya daerah-daerah ini selalu sangat rentan, dan salah satu yang menjadi target kajian kita adalah Papatua Seamount ya, atau gunung api Papatua yang ada di depan kita sekarang. Sebenarnya kita ada 5 jam di depan gunung api tersebut, jadi kita akan mengarah ke situ malam ini untuk melakukan kajian. Untuk pelayaran ekspedisi Widya Nusantara 2018, KR Baruna bertolak dari Pelabuhan Bitung menuju Tahuna untuk stasiun sejumlah 35 stasiun seluruhnya. Setelah stasiun 17, KR Baruna Jaya 8 akan masuk di Tahuna. Untuk acara open ship, kita membuka untuk semua masyarakat Tahuna. Dari masyarakat umum, pihak sekolah, akademisi, silakan mengunjungi KR Baruna Jaya 8. Saya keliling-keliling, saya melihat biota-biota laut yang sangat unik-unik dengan bentuk-bentuk yang aneh. Seperti jellyfish
Nanti yang jelly begitu. Ada plankton. Plankton mempunyai dua jenis, yaitu plankton phytoplankton dan zooplankton. Pengembangan sains itu ke bidang pengembangan genetika, ya, kelautan di Indonesia. Jadi salah satu cara adalah dengan melakukan multitakson sekaligus, dan itu disebut dengan metabarcoding. Itu sekarang sangat ilmu yang terbaru di bidang genetika molekuler, dan ada salah satu anggota laboratorium saya, Bapak Oni Marwayana, yang memang fokus ke situ. Saya minta untuk mengkaji environmental DNA atau DNA lingkungan dari ikan yang ada di perairan Sangieta Laut. Nah, terkait environmental DNA untuk mikroalga yang dihandle oleh Pak Tegar ini, sebenarnya ini tidak 100% untuk biodiversitas, tapi juga untuk bioresource tadi, ya. Karena mikroalga sekarang punya banyak fungsi, tidak hanya untuk ke arah budidaya sebagai pakan, ya, tapi juga berpotensi sebagai bioenergi. Satu lagi, kita punya saudara Charlie Esther de Freitas. Beliau fokus ke kajian mikrobiologi laut yang tidak hanya mengarah ke pengungkapan keragaman bakteri yang ada di perairan Sangieta Laut. Jadi dan banyak kejadian tumpahan minyak di perairan Indonesia lewat teknik yang akan dikembangkan atau riset yang akan dikembangkan oleh grup peneliti mikrobiologi di Pusat Oceanografi LIPI. Saya kira ini bisa membantu untuk memecahkan masalah tumpahan minyak tersebut. Program ini adalah merupakan program unggulan nasional dengan adanya dana dari pemerintah, dan untuk bisa menjadi program nasional, unggulan nasional, salah satunya kita harus bisa melibatkan stakeholder ataupun lembaga-lembaga riset yang ada di Indonesia. Di atas kapal ini saya diberi kesempatan untuk mengkoordinir observasi larva invertebrate, di mana kita ada 3 researcher, Ibu Erna untuk krustase, Ibu Ana dengan moluska akan bertanggung jawab dalam analisa molekuler genetika bersama-sama dengan Ibu Diah. Bagiannya cephalopod juga akan observasi lebih lanjut untuk molekuler genetika. Saya berpartisipasi dalam penelitian larva ikan pelagis. Dan saya pikir ini adalah kesempatan yang luar biasa bagi saya. Pada kesempatan ini saya bergabung di bidang planktonologi, khususnya fitoplankton. Jadi kita bisa menjadikan informasi ini sebagai referensi di bidang ilmu pengetahuan, khususnya biologi laut, bagaimana perbedaan antara plankton, sebaran plankton yang ada di laut dalam dan daerah kostal. Saya terlibat di dalam tim plankton, terkonsentrasi pada alat CTD untuk mengambil planktonnya di kedalaman 600 meter. Data yang akan didapat akan saya gunakan untuk tugas akhir saya, yaitu tesis. Saya sangat berterima kasih sudah dilibatkan ke dalam salah satu ekspedisi yang sangat, menurut saya adalah sangat luar biasa, yang sudah diselenggarakan oleh LIPI dan sudah melibatkan mahasiswa seperti saya yang sangat membutuhkan keringanan biaya dalam melakukan penelitian seperti itu. Di tim ini saya diberikan tugas secara khusus untuk meneliti tentang ikan laut dalam, baik stadia dewasa dan juga stadia pada awal hidup ikan atau larva ikan laut dalam. Dan harapan saya adalah melibatkan lebih banyak lagi institusi perguruan tinggi maupun lembaga-lembaga riset, bukan hanya yang ada di Jawa, tetapi berkolaborasi dengan universitas yang di daerah, sehingga ada nanti transfer knowledge, transfer skills, sehingga kita boleh bersama-sama mengeksplorasi dan juga bisa mengembangkan ilmu pengetahuan terkait dengan kelautan, marine, untuk ikan laut dalam yang ada di perairan kita di Indonesia. Setelah mendapatkan ikan pelagis, saya bersama Bapak Elvis Bataragoa akan mengidentifikasi sampai ke famili untuk larva ikan pelagis dan ikan karang. Mudah-mudahan bisa mendapatkan ikan komersial yang bisa menambah
perekonomian dari masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe karena sebagian besar adalah nelayan. Saya terlibat dalam penelitian tentang ikan sidat. Dengan terlibat Ewin ini saya bisa menambah pengetahuan tentang bagaimana mengadakan atau melakukan riset di atas kapal penelitian yang dimiliki oleh LIPI dan bekerja secara tim dengan peneliti-peneliti dari LIPI maupun di luar LIPI. Ini adalah kesempatan saya yang terbaik di ilmu pengetahuan perikanan. Apa sebab? Karena ekspedisi ini bisa membangun bank data untuk sumber daya dan potensi hayati di perairan pelagis dan laut dalam di Sangihe dan Talaut. Kesan saya, P2 LIPI on the top. Apa sebab? Yang membangun dan mengeksplorasi potensi sumber daya Indonesia seharusnya anak-anak bangsa Indonesia.